Shalom, selamat pagi saudaraku, pencinta renungan The Message. Saudaraku, ada satu prinsip yang sangat fundamental tapi sering dilupakan banyak orang, terutama orang Kristen. Padahal kalau orang Kristen melupakan hal ini, siapapun dia, mau pendeta, mau siapapun, berarti mati. Dan dia tidak akan menjadi anak-anak Allah, yaitu apa? Membayar utang kehidupan. Membayar hutang kehidupan. Setan menutupi kebenaran ini, saudaraku. Jangankan jemaat, aktivis, pendeta aja banyak yang lupa untuk bayar hutang ini. Kau dan saya harus bayar hutang itu tiap hari. Dan Tuhan memberikan peristiwa-peristiwa hidup yang melalui peristiwa-peristiwa hidup itu kita diberi kesempatan membayar hutang kita. Oleh sebab itu saudaraku, orang Kristen yang benar urusannya hanya ini, yaitu bagaimana kita berjalan menurut Roh Kudus, atau bagaimana kita hidup dengan dipimpin Roh Kudus agar kita sah menjadi anak-anak Allah. Dulu kita berpikir bahwa kita memiliki hak untuk hidup wajar seperti manusia lain. Padahal ketika kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, maka tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Menjadi tempat dan sarana di mana Allah dimuliakan melalui hidup kita. Maka Tuhan mengingatkan kita dengan kalimat begini, awasi dirimu dan awasi pengajaranmu. Saya ulang sekali lagi ya saudaraku. Tuhan mengingatkan kita dengan kalimat yang sangat jelas. Awasi dirimu dan awasi pengajaranmu. Jadi tidak ada cara lain untuk kita bisa mengawasi diri sehingga kita mengenali diri dengan baik kecuali kita bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan melalui doa. Bertemu dengan Tuhan, duduk diam dekat kaki Tuhan, teduh. Tapi ingat ya, faktanya adalah orang yang berdoa belum tentu bertemu dengan Tuhan. Wah, repot kan saudaraku? Bagaimana menemui Tuhan? Menemui Tuhan melalui duduk dekat kaki Tuhan, kita charge hidup kita, rohani kita, spiritualitas kita ke Tuhan setiap saat. Jadi kita harus punya waktu-waktu tertentu untuk kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Meskipun sepanjang waktu hidup kita tetap berhubungan setiap saat dengan Tuhan. Tapi kita punya momen-momen khusus, gong-gong tertentu, waktu-waktu indah bersama dengan Dia. Tapi herannya saudaraku, faktanya banyak orang menyediakan waktu duduk dekat kaki Tuhan, tapi ketika di dalam doanya itu belum tentu ketemu Tuhan. Itu faktanya. Mungkin Anda yang mendengar ini juga mengatakan, iya ya kadang gak ketemu pastor. Nah itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, gak bisa saudaraku. Itulah sebabnya syarat untuk bisa berjumpa dengan Tuhan adalah kehilangan nyawa. Aduh pastor, kok begitu? Renungan paginya repot dong, masuk kehilangan nyawa. Tapi memang itu saudaraku. Orang seperti ini baru bisa benar-benar hidup suci. Jadi komitmennya adalah mati demi Tuhan. Maka kita harus mati untuk diri sendiri, tapi hidup bagi Tuhan. Mestinya kita harus berani, sebab upah yang tersedia itu besar saudaraku. Dan tidak ada yang memuaskan hati Tuhan, tidak ada yang memuaskan Allah Bapa lebih dari kita bisa berubah serupa dengan putra tunggalnya, Yesus itu. Sampai kita bisa mengenakan pikiran Yesus, perasaan Yesus. Coba saudaraku,
Maka kalau kita tidak kehilangan nyawa, artinya tidak kehilangan semua agenda kesenangan tentang diri kita dan digantikan seperti putra tunggalnya, tidak bisa. Sebab rahasia sukses hidup di dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan, diberkati Tuhan adalah mati atau kehilangan nyawa. Tapi setan itu lihai loh saudaraku, licik sekali. Ia mengarahkan orang Kristen untuk beragama Kristen, di mana agama dijadikan sarana untuk memberi kontribusi, membantu bagaimana hidup bisa dijalani dengan mudah, bagaimana lolos dari masalah, bagaimana keluar dari problematika hidup yang rumit, supaya bagaimana aku beragama Kristen itu supaya mendapatkan kesejahteraan, kemakmuran jasmaniku, dan masih banyak lagi lainnya, saudara. Itu yang setan taruh dan arahkan kepada orang-orang Kristen untuk beragama Kristen. Dan itu sebenarnya meleset. Setan itu lihai membuat orang Kristen pun sibuk dengan banyak masalah. Masalah-masalah jodoh. Aduh, umurku sudah segini belum punya jodoh. Bingung dia. Wah, langsung asal comot pokoknya nikah. Nanti di bumi seperti di surga. Udah pasti di surga, seperti di surga kalau kau punya jodoh. Padahal enggak, saudara. Itu tipu daya setan. Setan ngomong apa? Kalau kamu sendirian gak punya jodoh, gak mungkin bisa di bumi seperti di surga. Wah, lihai dia. Padahal kalau salah pilih jodoh, jadi neraka, saudaraku. Betul gak? Ya kan? Tapi setan menyibukkan itu. Ada lagi, wah udah menikah gak punya anak. Setan membisikkan dalam telinga pasangan suami istri yang menikah yang tidak punya anak. Ngomongnya apa? Kalau kau tidak punya keturunan, di bumi seperti di surga itu tidak akan pernah kau alami. Wah, hatinya bergejolak. Si suami bergejolak, si istri bergejolak karena tidak punya anak. Setan bisikkan itu. Akhirnya keluarga ini mengumpat kepada Tuhan. Berkata Tuhan itu jahatlah, Tuhan itu gak adil lah, ini dan itu. Belum lagi apa? Bisnis. Wah, kalau Tuhan sayang ya sama kamu ya, seharusnya bisnismu itu seperti itu loh. Lihat itu. Belum lagi dibisikin, oh dunia boleh krisis. Kita orang Kristen tidak pernah mengalami krisis. Terus tiba-tiba benar orang dia mengimani itu. Wah, diterimanya. Ternyata krisis. Bisnisnya remuk karena ekonomi dunia. Wah, dia mengumpat Tuhan. Maka saya selalu katakan, dengar baik-baik saudaraku. Apalagi hamba-hamba Tuhan, pengajar-pengajar, pembicara-pembicara di mimbar-mimbar. Awasi dirimu dan awasi pengajaranmu. Memang krisis itu untuk dunia saja dan orang Kristen tidak kena. Itu semua kena. Tetapi orang Kristen seharusnya, jemaat-jemaat diberi pengajaran, diberi pengertian bahwa ketika aku bersama dengan Tuhan, aku bisa melalui krisis itu dengan hikmat Tuhan. Bukan punya pola pikir bahwa itu tidak akan menyentuh kita krisis itu. Lo gak bisa dong. Itu krisis kena dunia, melandanya dunia kok. Logik saudaraku. Tapi kalau saya berkata begini, nanti ada orang berkata ikut Tuhan gak bisa logik. Bukankah ikut Tuhan harus apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, pikiranmu, dengan akal budimu. Ingat saudaraku, pakai akal budimu. Jangan ngawur bertuhan itu. Maka pada pagi hari ini saudaraku, saya mau mengajak kepada kita semua. Setan itu pinter. Diputar-putar, bolak-balik sampai kita akhirnya bingung sendiri dengan hidup. Dan akhirnya membuat banyak orang yang mengaku dirinya Kristen kehilangan kesempatan dan lupa untuk ikut di dalam perlombaan yang diwajibkan. Apa pasal perlombaannya? Perlombaannya kau harus finishing well. Finishing well itu bukan kamu jadi kaya di dunia ini, tapi kaya dalam Tuhan. Artinya apa? Karaktermu berubah, kerohanianmu berubah, cita-citamu berubah. Dulunya tentang mau kaya raya, sekarang di bumi ini, tetapi sekarang aku mau kaya di dalam Tuhan. Kaya dalam Tuhan artinya apa?
Aku gak punya apa-apa di bumi pun. Masalah boleh seabrak pun di depanku. Tapi aku kaya dengan damai sejahtera. Resesi boleh ada, masalah boleh ada, sakit penyakit boleh ada. Tapi aku berani berkata, kehendak-Mu yang jadi atas hidupku Allahku. Aku lakukan bagianku yang terbaik. Tapi di dalam aku menjalani semuanya itu, aku diubah Tuhan. Semakin aku hanya jatuh cinta sama Tuhan, semakin aku patah hati dengan dunia. Semakin aku jatuh cinta untuk rindu untuk kembali ke kerajaan Allah, ke langit baru, bumi baru. Lah itu baru yang benar, saudaraku. Maka gak ada lagi rasa, dulu kepingin ya mobil bagus itu ya. Wah kelihatannya kalau naik itu banyak orang menghormati aku ya. Wah itu keren ya. Pakai sepatu mahal itu keren ya. Pakai jam ratusan juta, miliaran itu keren ya. Sekarang udah enggak. Kenapa? Kenapa saudaraku? Karena nilai diriku bukan di benda-benda itu. Tapi ketika aku tenggelam bersama dengan Tuhanku. Itu yang tadi saya katakan. Kehilangan nyawa. Kehilangan rasa. Kehilangan kenikmatan tentang dunia. Apa bisa sih pastor begitu? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berjuanglah. Saya berjuang, Anda berjuang. Maka sekali lagi saudaraku, banyak orang dinina bobokkan dengan kuasa gelap. Dan orang baru menyadari ketika ia melihat kekekalan. Waduh, bahwa ternyata semua yang aku kejar itu sia-sia. Waduh, gak ada artinya ternyata. Berkapok di situ, tapi gak bisa kembali. Udah terlanjur. Maka pagi hari ini renungan-renungan, kalau Anda dengerin tiap hari renungan The Message ini, saya mau mengajak kepada setiap pendengarnya kembali ke setelannya Tuhan yang benar. Amin, saudaraku. Maka dengerin Tuhan, senengin Tuhan dengan segala kedagingan kita sembelih tiap hari. Saya nggak ngomong loh ya, Anda langsung jadi saleh dalam sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Nggak bisa, butuh waktu. Wow, berapa lama pastor? Seumur hidup. Kalau kau disediakan Tuhan 60 tahun, 60 tahun kau hidup, kau berubah terus. Kalau 70 tahun itu 70 tahun. Kalau 80 tahun ini 80 tahun. Kalau 25 tahun, makanya berjuang anak-anak muda. Belum tentu kau menua sampai kau diizinkan Tuhan tua, kau hidup di bumi ini. Kalau umurmu 30, 20 tahun, 25 tahun, apa kau mau kata? Karena kematian tidak harus tua. Ingat baik-baik itu. Hiduplah benar. Hiduplah benar mulai hari ini. Untuk menjadi orang saleh yang sempurna. Tapi dimulai dari 1 hari, 1 menit pertama, 5 menit pertama, 1 jam pertama. Kau mengukir cerita cinta dengan Tuhanmu. Amin, saudaraku. Begitu kita bangun hidup dengan Tuhan, ada proses berjalan. Kita mulai menghidupkan Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Kita lihat nanti, saya sudah merasakan saudaraku, kita bisa menikmati kematian daging itu perlahan. Aduh dulu kok suka ini, aku sekarang udah enggak ya, enggak ada rasa. Udah. Itu perlahan, tapi Anda bisa menikmati. Karena ketika kita menikmati kematian diri manusia, daging kita sedang menikmati Tuhan sebetulnya. Karena kita sedang kita mati bagi diri kita sendiri. Dan kita sedang menghidupkan pribadi Yesus dalam hidup kita. Renungkan ini saudaraku, dan saya berdoa Anda punya tekad untuk berjuang di titik ini. Ya, oke. Selamat pagi ya saudaraku. Tuhan memberkati.